Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khadaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikutnya yang mengikuti hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pada pembahasan kemarin kita telah mengulas pembahasan awal surat Nuh sampai pembahasan akhir surat Nuh. Sekarang kita lanjut pada pembahasan biodata surat Al-Jin. Surat Al-Jin terdiri atas 28 ayat. Dalam tertib mushafi, urutan surat Al-Jin ini urutan ke-72. Dalam tertib nuzuli, surat Al-Jin diturunkan setelah surat Al-A'raf. Di dalam Quran Kemenak, Kementerian Agama, dinamai surat Al-Jin diambil dari perkataan Al-Jin yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa jin sebagai makhluk halus karena telah mendengar pembacaan Al-Quran dan mereka mengikuti ajaran Al-Quran tersebut. Munasabah atau keterkaitan hubungan surat Nuh dengan surat Al-Jin. Yang pertama, kedua surat ini mempunyai persamaan, menggambarkan dakwah Nabi dan sikap lawan-lawannya serta menerangkan azab yang akan ditimpakan atas mereka yang durhaka. Yang kedua, dalam surat Nuh Allah memerintahkan supaya meminta ampun kepadanya. Niscaya Allah akan melimpahkan harta dan anak. Sedangkan dalam surat Al-Jin dijelaskan bahwa mereka yang hidup di atas jalan yang benar akan mendapat rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke baina yaday surah. Silakan dibuka kitab Tafsir Safatul Tafasirnya karya Syekh Muhammad Ali As-Subuni, halaman 444. Suratul Jin Makkiyatu. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Wa hiya tu'aliju usulul aqidatil islamiyati. Menitik beratkan masalah dasar-dasar agama dan akidah Islami. Al-wahdaniyatu, keesaan Allah, ar-risalatu, risalah, al-ba'tsu, kebangkitan, wal jazaa'u, dan pembalasan. Wa mahurus surati yudawiru haula jin. Inti surat ini membicarakan tentang bangsa jin, wa ma yata'alliqu bihim min umuri khassah, dan hal-hal yang khusus berkaitan dengan mereka. Bada'an min istima'ihim lil Qur'an, dimulai dengan mereka yang mendengarkan Al-Qur'an, ila dukhulihim fil imani, sampai mereka beriman. Wa qad tanawalatus surati ba'dal anba'a ajibatal khasata bihim. Dan sungguh surat ini membahas tentang sebagian kisah menakjubkan khusus mereka, yaitu bangsa jin. Kastarakihim lisam'i, seperti mencuri dengar dari langit, waramihim bisya'abi al-muharriqah, Kemudian mereka dilemparkan bintang yang berapi
bintang yang terbakar. Wa itla'ihim ala ba'dil asrari ghaibiyah. Dan mereka mengetahui sebagian rahasia-rahasia gaib, ila ghairi dzalika minal akhbaril mathirah, atau mengetahui yang lainnya. Ibtada'at suratul karimatu bil ikhbari an istima'i fariqin minal jinni lil Qur'an. Surat yang mulia ini dimulai mereka yang mendengarkan Al-Qur'an, bangsa jin yang mendengarkan pembacaan Al-Qur'an, wa ta'sarihim bima fihi min raw'atil bayan, dan mereka menghayati kandungannya sehingga mereka terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan kandungannya. Hatta amanu bihi fawra istima'ahu wa da'wa qaumihim ilal iman, sampai mereka beriman dan mengajak kaumnya untuk beriman juga. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Al-ayah. Pembahasan awal surat Al-Jin dimulai dari ayat pertama sampai ayat kedua. Lanjut pembahasan kedua, thumma intaqalat lil hadithi an tamjidihim wa tanzihimullahu jalla wa ala. Pembahasan kedua ini tentang mereka memuliakan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa ifradihim lahu bil ibadati, dan mengasingkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, wa tasfihihim liman ja'alallahu walada, dan mereka menganggap bodoh bagi siapa yang menganggap Allah itu beranak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Al-ayah. Pembahasan kedua ini mulai dari ayat 3 sampai 7. Summa tahaddathat suratu an istiraqil jinni lis-sam'i. Kemudian surat ini membahas tentang jin yang mencuri dengar. Wa ihatatis sama'i bil harsi minal malaikati, dari langit yang penuh dengan penjagaan para malaikat. Wa irsalasyahabi 'alal jinni ba'tsatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dilempar bintang-bintang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'jibihim min hadzal hadathi gharibi, mereka takjub akan hal itu. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at sarasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Al-ayah. Pembahasan ketiga ini dimulai dari ayat 8 sampai 13. Tsumma tahaddatsatus suratu an inqasamil jinni ila fariqaini. Pembahasan keempat ini tentang pengelompokan jin yang terbagi menjadi dua kelompok, mukminina wa kafirina, mukmin dan yang kafir. Wa malakulla minal fariqaini, dan penegasan setiap tempat kembali masing-masing kelompok. Wa anna minna muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Pembahasan ini dimulai dari ayat 14 sampai 18. Summa intaqalatil hadithi an da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan ini dilanjut tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in tafafil jinni haulahu hina sami'uhu yatlul Qur'ana, yang dimana
bangsa jin berkeliling di sekitar Rasulullah saat pembacaan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Pembahasan ini dimulai dari ayat 19 sampai 20. Tsumma amarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bi an yu'lina istislamahu wa khudu'ahu lillah, dengan untuk mengumumkan atau menegaskan secara terbuka keislamannya, wa khudu'ahu lillah, dan ketundukannya kepada Allah, wa yufarriduhu jalla wa ala bi ikhlasil amal, dengan cara mengikhlaskan amal, wa an yatabarra'a minal hauli wat taul, dan berlepas diri dari daya dan upaya kecuali kepada Allah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Dimulai dari ayat 20 sampai 25. Wa khutimatis surati bibayani ikhtisasillahi jalla wa ala bima'rifatil ghaibi. Surat ini ditutup jelaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Wa ihatatihi bi ilmi jami'i ma fil kainati, dan mengetahui ilmu-ilmu yang meliputi seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yastuqu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Al-ayatu ila akhir suratul karimah, sampai ayat terakhir dari surat yang mulia ini. Surat ini ditutup dimulai dari ayat 26 sampai 28. Kesimpulannya yaitu surat Al-Jin termasuk golongan Makkiyah. Surat ke-72 terdapat 28 ayat. Keterkaitan antara surat Nuh dengan surat Al-Jin yang dimana mempunyai persamaan, di antaranya menggambarkan dakwah Nabi dan sikap lawan-lawannya serta menerangkan azab yang akan ditimpakan atas mereka yang durhaka. Surat ini diawali dengan pembicaraan mengenai sebagian jin yang mendengarkan pembacaan Al-Quran sampai mereka beriman, kemudian ditutup dengan menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu hal gaib dan ilmunya meliputi seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Jadi tetap bahwasannya walaupun bangsawan jin berusaha mencuri dengar dari langit dan telah mengetahui rahasia-rahasia yang gaib, tetap Allah lah yang mengetahui seluruh ilmu dan hal-hal yang gaib seluruh alam semesta ini. Sebagaimana Allah yang mempunyai sifat Al-Alim, yang Maha mengetahui. Cukup sekian pembahasan biodata surat Al-Jin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.